berisi 9 sel dengan 6 level. Paham ya? Nah itu untuk memenuhi penyimpanan finish good. Nah jadi nanti penyusunan data di Excel, teman-teman harus minimal memasukkan tiap barang di setiap rak ini minimal 2 level. Jadi karena gue punya ada 10, berarti semua barang harus masuk di 10 rak. Nah tapi karena per raknya itu ada 9 sel dan ada 6 level, berarti harus diisi setiap 2 level minimal dan 9 selnya terisi. Nanti saya akan tunjukkan dia di logik gimana logiknya. Intinya dia kayak gini nih. Ini untuk finish good-nya. Jadi kalau teman-teman lihat, kita kan pakai metode random storage nih. Jadi anggapannya barangnya itu udah ada di gudang, tinggal kita masukin aja datanya barangnya ada di mana. Jadi kan terserah kita dong. Itu kan misalnya nih, misalkan barang yang pertama nih, dia adanya itu di row 0, level 0, position 0. Jadi kalau dia di logic, berarti dia di kotak yang paling bawah di dasar itu. Data barangnya nanti lebih jelas dia di logic aja. Untuk penyusunan itu teman-teman ikutin aja seperti ini untuk produk, row, level, sama position. Nah banyaknya barang itu nanti bergantung dari jumlah teman-teman. Kalau di sini saya ada 360 barang. Jadi kita nggak bakal samain dengan jumlah barang yang disimpan di teman-teman, karena ini kan hanya simulasinya saja. Jadi kayak kita cuma mau barang itu ada di gudang dulu, terus kita akan picking. Jadi kalau ada 10 rak, kayak saya tadi ada 10, di tiap raknya itu ada 9 sel, 6 level. Nah itu kita mau ngisi minimal 2 aja dulu. Tapi kalau misalkan di perhitungan Excel teman-teman itu kan buat ngisi semua barang kan. Rak itu kan buat menampung semua barang, itu kan kebanyakan sih. Nanti data Excelnya juga banyak. Paham ya? Terus nanti yang di order ini itu kita punya order ID dengan order date. Nanti ini juga dibuat sama minimal 10, tanggalnya juga boleh disamain, tapi kalau bisa bulannya diganti ke bulan yang sekarang. Nah karena simulasinya itu descriptive and simulation, jadi serangkaian peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Order ID ini bisa kita katakan sebagai registernya. Jadi ada pesanan pada batch pertama, kemudian pesanan pada batch kedua, kiri sedikit Ki. tanggal yang sama. Kiri sedikit. Asumsinya kita mau nyelesain order picking di hari Kiri sedikit kedua. badan muncul. Nah dari tiap batchnya itu di order details nanti kita jabarkan lagi nih. Ada order ID-nya. Jadi misalkan di batch pertama itu ada 5 pelanggan yang memesan dengan kuantitas yang berbeda. Kuantitasnya ini bisa teman-teman sesuaikan aja, terserah. Tapi perlu diingat lagi ya, kalau di location master di quantity yang pertama itu kita batasi aja di 100. Ini di general. Karena kalau dia di logic nanti di capacity range sistemnya itu juga 100. Kalau mau 200 bisa, tapi nanti settingannya diganti lagi ke 200. Nah jadi kalau misalnya mau di picking, dihitung-hitung nih, jangan sampai lewat kuantitas awalnya di gudang gitu. Kan nggak mungkin tuh, karena lebih dari produksi kan. Paham ya? Nanti kalau misalnya masih ada yang nggak paham, tanyain. Nanti saya akan jelaskan lagi Excel ulang. Jadi kita langsung kayak di logic dulu.